Topik pada hari ini adalah peperangan batin dan pertobatan. Kristus mengajak kita untuk bertobat. Dia mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu, percaya dan bertobatlah. Peperangan batin itu apa? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu di dalam segala sesuatu, mengenai segala sesuatu dan untuk segala sesuatu. Bahwa pada hari ini Engkau mempertemukan kami kembali dalam persekutuan ini. Engkau menghadiahkan kami suatu hari yang baru yang menjadi tanda kesetiaan-Mu menanti pertobatan kami. Tuhan, pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Terlebih dahulu kiranya Tuhan berkenanlah Engkau untuk mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Agar melalui pengampunan yang daripada-Mu, kami memiliki sukacita dan hati kami siap menjadi tanah yang subur untuk ditaburi firman-Mu yang hidup. Sembuhkanlah kami oleh karena luka-luka dosa yang menggerogoti kami. Melalui firman-Mu yang mengajar kami bagaimana seharusnya kami mengikut Engkau. Tuhan, Engkau yang menolong hamba-Mu yang hina yang tidak berguna ini untuk dapat menyampaikan kebenaran-Mu. Agar melalui perkenanan dan pertolongan-Mu maka terpujilah Engkau di dalam kekayaan kasih karunia-Mu terhadap orang-orang berdosa yang mencari wajah-Mu. Tuhan, Engkau yang membantu kami bagaimana seharusnya kami mengetahui kehendak-Mu. Dan apabila segala sesuatu yang tidak kami harapkan terjadi pada hari ini, biarlah kami tidak lupa bahwa segala sesuatu berasal daripada-Mu dan ada di dalam kedaulatan-Mu. Agar dengan jalan pikiran dan sikap hati yang demikian, kami dapat menjadi garam dan terang untuk menyampaikan kebenaran-Mu melalui cara hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, dengan Bapa-Mu yang mulia yang mengutus Engkau bagi dunia, dan Roh-Mu yang kudus yang membawa dan menuntun kami kepada seluruh kebenaran-Mu untuk sekarang dan selalu dan selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, shalom, silakan duduk Bapak Ibu. Kalau tadi sesi pertama kita telah belajar mengapa kita harus mengikut Yesus, ternyata alasan kita harus mengikut Yesus adalah bahwa hanya Dia satu-satunya yang telah bangkit dari mati dan telah mengalahkan kematian. Yang dicari oleh seluruh manusia adalah hidup, yang paling ditakuti seluruh manusia adalah kematian. Maka kalau manusia mencari hidup dan takut pada kematian, harusnya tidak ada alasan baginya untuk menolak Dia, Yesus Kristus yang telah mengalahkan kematian melalui kebangkitannya dan memberikan hidup melalui hidupnya juga. Karena semua orang besar, semua orang hebat, semua orang kaya, semua orang kuat, semua orang pintar telah mati di dalam kuburan, yang artinya semua yang mereka miliki tidak bisa memberikan mereka hidup, dan semua kekayaan yang mereka punya tidak bisa meluputkan mereka dari kuasa kematian. Hanya Dia, Yesus Kristus, satu-satunya yang telah mempermalukan kematian dengan anugerahnya. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi siapapun, dari agama manapun, dari bangsa manapun, untuk menolak Yesus Kristus kalau dia ingin hidup dan tidak takut pada kematian. Karena Kristus mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, maka Dia menjadi jawaban untuk semua agama yang berusaha jadi jalan. Dia menjadi jawaban untuk seluruh filsafat yang berusaha jadi kebenaran. Dan Dia menjadi jawaban untuk seluruh manusia yang sedang memperjuangkan hidupnya. Maka sekarang itulah obat yang telah kita dengar, yang bahwa Dia menerima kita pada dirinya sendiri dan Dia memperkenankan kita untuk dapat mengerti hikmat-Nya yang mulia itu. Maka pada saat ini kita harus mengerti bagaimanakah aku mengenali Dia. Topik pada hari ini adalah peperangan batin dan pertobatan. Kristus mengajak kita untuk bertobat. Dia mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu, percaya dan bertobatlah. Peperangan batin itu apa? Kalau kita tahu Kristus adalah obat bagi jiwa manusia, maka obat itu hanya berguna bagi mereka yang mengenali sakitnya. Kristus hanya akan berguna bagi mereka yang mengenali dirinya. Kalau kamu tidak mengerti dosa, kamu gak akan mengerti hidup. Kalau kamu gak mengenali dirimu, kamu gak mungkin bisa mengenali Allah. Kejadian 3 adalah pasal di mana manusia jatuh ke dalam dosa. Itu adalah semua karakter, ciri, dan bagaimana dosa itu bekerja. Satu hal yang menjadi kodrat daripada manusia setelah kejatuhan adalah manusia itu berusaha untuk mencari rasa aman.
Ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, Adam itu tidak mencari Allah untuk bertobat. Dia malah pergi bersembunyi, dia pergi dengan ketakutannya, dan dia menyembunyikan rasa takutnya dengan memetik daun pohon ara, menutupi pelanggarannya sendiri. Karena dia berpikir bahwa dia dapat menyelamatkan dirinya dari ketakutan itu. Ketakutan adalah tanda kegagalan kasih. Dan ketika manusia itu takut, dia berusaha mengambil daun pohon ara, menutupi pelanggarannya sendiri, tapi Tuhan tidak berkenan. Tuhan ambil sendiri kulit binatang untuk menutupi dosanya, yang artinya apa? Usahamu tidak mungkin bisa menyelamatkanmu, hanya usahaku saja yang bisa menyelamatkanmu. Dunia dengan semua sistem keagamaannya sedang mengulangi dosanya Adam. Seluruh dunia dengan semua agama yang ada di dunia ini sedang berusaha menutupi dosanya Adam dan mengulangi dosa Adam. Dia takut miskin, dia ciptakan ajaran kemakmuran demi rasa aman. Dia takut tidak punya istri, dia ciptakan ajaran bahwa nanti di surga kita mendapat istri. Dia takut dia tidak selamat, dia ciptakan ajaran yang entah mana dan dari mana asalnya, bahwa kita akan selamat hanya dengan melakukan ini, itu, dan lain sebagainya. 3 kali kitab suci mengatakan tak seorang pun yang mencari Allah. Berarti kalau kitab suci mengatakan tak seorang pun mencari Allah, maka seluruh agama di dunia ini sedang menipu dan berbohong yang berusaha cari Allah. Gak mungkin manusia mencari Allah, sebab Adam dan Hawa tidak pernah mencari Allah ketika mereka berdosa. Mereka menutupi dosanya sendiri dengan caranya sendiri. Maka semua agama di dunia ini sedang berusaha menutupi ketakutannya dengan ajaran-ajarnya sendiri. Yang membuat Adam bisa hidup adalah pertolongan Allah. Allah sendiri yang datang kepada dia. Maka yang bisa membuat kita hidup hanyalah oleh karena Yesus Kristus yang mendatangi kita dan menyadarkan kita akan dosa-dosa kita. Inilah peperangan batin. Peperangan batin itu harus dialami semua orang, sebab tanpa peperangan batin orang tidak bisa memahami betapa dalamnya kedalaman anugerah. Tanpa mengalami peperangan batin, orang tidak mungkin merendah hati. Tanpa mengalami peperangan batin dan tanpa percobaan, tidak mungkin orang bisa melihat wajah dari kerajaan Allah. Sebab jikalau Kristus telah memberikan anugerah keselamatan bagi dunia melalui penderitaannya, maka kita juga hanya bisa menerima rahmat itu melalui derita ketika kita sedang berjuang untuk meninggalkan apa yang tidak berkenan di dalam diri kita. Caranya bagaimana? Dokter gigi hanya berarti bagi mereka yang sakit gigi. Dokter mata hanya berguna bagi mereka yang sakit mata. Kristus yang mengampuni dosa hanya berguna bagi mereka yang sadar akan dosa-dosanya. Kamu dan saya tidak mungkin bisa mengerti dosa kalau Tuhan sendiri tidak memberikan penerangan dari dosa. Yesus Kristus mengatakan Roh Kudus yang diutus yang keluar dari Bapa yang turun ke dunia ini. Tugas Roh Kudus hanya satu, menginsafkan dunia akan dosa. Dia menolong, dia juga menghibur. Dia menolong kita untuk tahu dosa kita apa, tapi dia juga menghibur kita dalam proses keluar dari dosa-dosa itu. Tanpa perjuangan batin, tanpa pertobatan, tanpa pergumulan, tak mungkin orang bisa sampai kepada kerajaan Allah. Oleh karena itu bagaimana caranya kita mengenali dosa-dosa kita? Bagaimana caranya saya bisa mengenali diri saya? Bagaimana caranya saya bisa mengetahui dosa-dosa saya? Ada banyak orang tertipu. Dia berpikir melayani hanya dengan sibuk di gereja. Senin main padel, Selasa ke salon, Rabu pacaran, Kamis pergi ke tempat makan, Jumat doa, Sabtu main-main, Minggu ibadah. Setelah itu tidak ada waktu untuk mengenali Allah. Kamu pikir dengan di gereja terus berdiri, kamu bisa kenal Tuhan? Tidak. Inilah pentingnya Sabat. Sabat itu adalah berdiam diri. Hukum 1-10 adalah 10 dasar titah dari Allah. Hukum 1-3 adalah hukum yang mengatur manusia terhadap Allah. Hukum 4 adalah Sabat. Hukum 5-10 adalah hukum kepada manusia. Hukum Allah dengan hukum manusia hanya bertemu melalui Sabat.
Hukum 1-3 dihubungkan oleh hukum Sabat, baru hukum 5-10. Yang artinya, agar manusia bisa terhubung dengan Allah, kamu perlu bersabat di dalam Kristus. Sabat itu apa? Sabat itu adalah berdiam diri. Kalau kamu nggak melatih dirimu berdiam diri, kamu nggak akan mengenali dosamu. Kalau kamu hanya sibuk event, pesta, main-main, kamu tidak punya waktu untuk berdiam diri di hadapan Tuhan mengenali dirimu. Kamu gak mungkin bisa mengenali dosa-dosamu, yang dengan demikian kamu gak mungkin punya alasan untuk memberi dirimu kepada Tuhan. Tidak. Kita ini seperti kotoran di dalam botol air. Kalau kamu terus digoncang-goncang, sibuk sana kemari, kamu akan tetap keruh dan kamu gak bisa mengerti dirimu, apalagi hidupmu. Maka orang yang sibuk sana semari itu tertipu. Orang sibuk cari uang, numpuk harta, lupa hadirat Allah. Itulah penipuan. Tapi kalau kita berdiam diri, kotoran itu akan mengendap ke bawah. Kamu berpikir jernih. Dan kamu bisa mengetahui siapakah kamu sebenarnya di hadapan Allah. Saya gak bisa mengerti diri saya. Kamu gak bisa mengerti dirimu kalau kamu gak latih berdiam diri. Kamu harus coba untuk berdiam diri. Karena dengan berdiam diri, kamu tahu dosamu apa. Kamu tahu dirimu seperti apa. Kamu sadar, Tuhan, aku ini gak benar ya. Aku ini orang yang suka iri loh Tuhan. Aku ini suka marah loh Tuhan. Aku ini gak benar ya. Aku ini punya sikap hati yang gak benar. Aku sibuk sekali cari dunia Tuhan. Padahal aku sudah tahu bahwa hanya Engkau yang bisa menolongku. Aku sudah tahu bahwa hanya Engkau yang bisa membantu kami pada hari pengadilan kelak. Tetapi dunia ini menipu kamu dengan sibuk sana sini, tidak melatih untuk bersabat dan berdiam diri. Wahai anak muda dan orang tua, kamu harus melatih dirimu untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Agar dengan berdiam diri ada pertobatan. Dengan berdiam diri kamu tahu, Tuhan tolong aku di dalam bantuan daripada Roh-Mu untuk mengerti apa dosaku. Jiwa yang menangis bukan putus asa. Air mata dalam berdiam diri itu diperlukan. Air mata itu bukan karena putus asa, tapi karena kerinduan yang mendalam akan Tuhan. Air mata itu penting sekali bagi semua orang karena air mata itu menyuci hati. Semua kesombongan, semua ketamakan, semua kepahitan itu hanya bisa dicuci oleh karena air mata yang adalah kesadaran kita akan diri kita siapa. Jadi bukan orang yang bermujizat orang yang hebat. Bukan orang yang bernubuat orang yang hebat. Orang yang hebat adalah orang yang ngerti dan sadar dosa-dosanya. Karena dengan mengerti dosa-dosanya melalui berdiam diri, dia akan datang kepada Tuhan menyerahkan dirinya. Tuhan, bahwa ternyata aku ini adalah orang berdosa yang gak mampu berbuat apa-apa. Aku ingin memberikan diriku kepadamu. Kamu pikir iman itu aku sudah buat baik, aku sudah ke gereja. Tidak, iman itu adalah sepenuhnya mengandalkan anugerah. Kalau kamu merasa kamu masih punya sesuatu sebagai sarana keselamatanmu, itu bukan iman. Iman adalah dasar pengharapan. Kalau iman adalah dasar pengharapan, maka iman yang murni hanya akan timbul ketika kamu di dalam keadaan tidak punya harapan. Jadi buatlah dirimu seakan-akan kamu tidak tertolong, agar iman yang murni itu dikaruniakan Tuhan kepadamu, sehingga kamu tidak mengandalkan apapun dalam hidupmu, kamu hanya mengandalkan anugerah demi anugerah. Dan kamu gak akan dapatkan itu kalau kamu gak berdiam diri di hadapan Tuhan. Kamu jangan mau ditipu. Berusaha sibuk sana sibuk sini, tapi kamu gak punya waktu bersama Tuhan dalam doa-doa pribadimu untuk kenali siapa dirimu. Kamu gak bisa mengobati penyakitmu kalau kamu gak tahu penyakitmu apa. Penyakit batin adalah dosa. Kalau kamu gak ngerti dosamu apa, kalau kamu gak tahu apa yang salah dalam diriku, melalui berdiam diri dan pertolongan Allah dan Roh Allah melalui berdiam diri itu, kamu gak mungkin bisa sembuh. Dengan cara itu dan dengan hal yang demikianlah kita bisa mengenali Allah. Ayat yang kita bawa dari ayat ini adalah perkataan Kristus sendiri dalam Matius pasal ke-12 ayat yang ke-29. Dia berkata, atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila ia tidak lebih dulu mengikat orang kuat itu, sesudah itu barulah ia merampok rumahnya. Kristus berkata, bagaimana mungkin kamu seorang pencuri merampok rumah orang lain kalau dia tidak mengikat orang kuat di dalam rumah itu? Artinya apa?
Bagaimana mungkin kamu bisa melatih kehidupan rohanimu kalau kamu tidak mengikat dagingmu terlebih dahulu? Karena dagingmu adalah raksasa dalam dirimu sendiri. Dagingmu itu hanya bisa diikat kalau kamu melatih berdiam diri. Dia menjadi tidak timbul menghasilkan buah kebinasaan kalau kamu melatih untuk menguasai diri. Hindari kesibukan yang tidak berarti. Berbanyak waktu berdiam diri. Untuk itulah Kristus pergi ke gurun, berpuasa. Dia pergi berdoa melipir sebentar. Dia pergi ke sana kemari hanya untuk sendirian berdoa kepada Bapaknya. Akhir apa? Di dalam keheningan ada pertobatan. Di dalam keheningan ada keintiman dengan Tuhan. Makanya Tuhan menganjurkan kalau kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Dan di sana hanya kamu dan Bapamu yang tahu. Dosa-dosa saya kamu mungkin gak tahu. Tapi Tuhan saya dan Bapa rohani saya tahu. Dengan demikian kita dibantu, ditolong oleh Roh Kudus dengan diterangi batin kita. Batin itu hanya bisa diterangi oleh roh. Tapi kadang Allah tidak menampakkan wajahnya kepada kita. Kadang kita udah berdoa terus, kadang kita udah berdoa secara tekun tapi kita tidak melihat hasilnya. Bukan karena Tuhan meninggalkan kamu, tapi Tuhan ingin melihat ketekunanmu dan agar rasa rindumu lebih kuat terhadap Dia. Jadi kalau hari ini anak-anak muda, engkau sedang berjuang meninggalkan dosamu dan kamu melihat sepertinya tidak ada hasil, jangan pernah putus asa. Karena Tuhan bukan menghilangkan dirinya daripada kamu, tapi Dia menjaga jarak dari kamu agar kerinduanmu itu semakin bertambah dan bertambah terhadap Dia. Ketika Tuhan belum mengizinkan pertobatanmu berhasil, itu bukan karena Dia tidak mau kamu bertobat, tapi karena Dia sedang membentuk kerendahan hatimu. Kalau kamu punya keinginan untuk meninggalkan dosa, tapi sampai sekarang kamu terus struggle dan tidak bisa meninggalkan dosa itu, selama kamu masih mau berjuang, Tuhan pasti menolong kamu. Tapi kalau kamu belum menemukan hasilnya, itu artinya Tuhan mau membentuk kerendahan hatimu terlebih dahulu. Kenapa? Karena keberhasilan pertobatan adalah sebuah kemuliaan dan tidak semua orang bisa tahan dalam kemuliaan. Lucifer yang duduk dekat dengan Allah, dia adalah malaikat yang diberi kemuliaan yang besar. Sekarang saya tanya, mengapa di surga malaikat bisa jatuh? Padahal di sana tidak ada dosa. Di surga itu nggak ada dosa, tapi kenapa dia bisa sombong? Kenapa dia bisa memberontak dan kenapa dia bisa jatuh? Apa yang dilakukan oleh malaikat ini sehingga dia bisa jatuh, sedangkan di surga tidak ada benih dosa? Semua makhluk itu memandang kepada Allah. Tapi ketika malaikat ini Tuhan berikan kemuliaan yang tinggi dan ia mulai memandang kepada dirinya, benih dosa itu timbul dan dia terbuang. Maka kamu pun, kalau kamu mulai memandang kepada dirimu sebagai yang mulia, pada saat itu engkau jatuh. Pada saat yang sama ketika engkau mulai melihat dirimu, kamu tidak memandang kepada anugerah, kamu akan jatuh. Seperti malaikat itu telah jatuh. Jadi kalau saat ini kamu sedang berjuang melawan dosamu dan Tuhan belum mengizinkan kamu berhasil untuk melepaskannya, artinya Tuhan itu mau membentuk kerendahan hatimu dulu agar ketika kamu berhasil dalam pertobatanmu kamu tidak jatuh lebih dalam. Tapi kamu rendah hati. Yang Tuhan ingin dalam hidup orang Kristen itu hanya satu. Kita sadar bahwa kita itu butuh Dia. Yang dimau Tuhan dari dalam hidup kita adalah kita bergantung sepenuhnya kepada Dia, mengandalkan anugerah. Orang yang banyak berdiam diri, orang yang banyak berdiam diri itu akan mengenal ketidakmampuannya sendiri. Dia tidak akan bangga dengan puasanya, dia tidak akan bangga dengan doanya, dia tidak akan bangga dengan kebaikannya, tapi dia akan memikirkan bahwa semua doa, semua puasa, semua kebaikan yang kumiliki adalah sebuah anugerah, yang bahkan anugerah itu bukanlah sesuatu yang layak bagiku untuk kuterima. Itulah orang yang berhasil dalam pertumbuhan rohani. Paulus yang adalah rasulnya Kristus, ketika dia melayani Tuhan, dia mengikut Kristus, dia bertobat 180 derajat. Yang tadinya dia pencela bagi para pengikut Kristus, ketika mengikut Kristus dia bahkan rela untuk dicela.
Yang sebelumnya dia adalah seorang pembunuh, ketika ikut Yesus dia rela untuk dibunuh. Yang sebelumnya dia merasa suci, ketika ikut Yesus dia merasa apa? Di antara semua orang kudus, akulah yang paling hina, kata Paulus. Buah-buah hidupnya semakin banyak, tetapi pada saat yang sama batinnya merasa itu bukan karena aku ya Tuhan, tapi itu karena anugerah-Mu. Sehingga semakin mengenal Engkau, aku akan semakin merasa tidak berguna. Orang yang semakin belajar kitab suci, orang yang jadi pendeta, orang jadi hamba Tuhan, kalau merasa dirinya lebih diurapi, lebih suci, lebih baik, itu bukan pendeta. Itu penipu. Karena firman Tuhan adalah obat bagi dosa yang adalah luka, seperti perkataan Yohanes Krisostomos. Dosa adalah luka dan Kristus adalah obatnya. Maka kalau seseorang mengerti firman Tuhan semakin banyak, bukan berarti dia semakin suci. Karena hanya orang yang sakit parah yang butuh dosis yang banyak. Maka orang yang ngerti firman Tuhan semakin banyak, artinya dia semakin sakit. Bukan suci. Jadi kamu jangan berpikir seperti para ahli Taurat dan seperti Farisi. Aku ngerti Tuhan berarti aku udah pasti masuk surga. Tidak. Ketika di dalam kemurahan Tuhan kamu semakin mengerti kitab suci, artinya kamu adalah orang yang paling sakit, butuh banyak hal yang harus diobati dalam diri kita ini, sehingga kita diperkenankan Tuhan untuk mengetahui banyak obatnya, yaitu firman Allah. Jadi bahkan dalam pelayanan, dalam perjuangan rohani pun, tak seorang pun tempat bagi siapapun di bawah langit ini untuk memegahkan dirinya ketika dia mengerti banyak firman Tuhan. Saya tidak bisa sombong karena saya bisa khotbah. Saya tidak bisa sombong karena saya melayani Tuhan. Karena semua yang kita terima ini adalah kekayaan kasih karunia Allah. Ketika dia memperkenalkan dirinya yang suci untuk diberitakan oleh saya pendosa ini. Jadi jangan seorang pun bermegah di dalam apapun yang dia lakukan, bahkan dalam pelayanannya kepada Allah. Jikalau engkau dengan melayani Allah berpikir engkau lebih baik daripada saudaramu yang lain, wahai song leader, wahai pemusik, wahai pengkhotbah, kalau kamu dengan melayani Tuhan melalui khotbahmu kamu merasa lebih baik daripada yang kamu khotbahi, mungkin khotbahmu menolong orang lain. Tapi dengan hatimu yang seperti itu engkau lupa menolong dirimu sendiri. Kalau dengan menyanyi kamu pikir kamu lebih baik dari saudaramu, mungkin kamu menolong orang untuk menyanyi, tapi kamu lupa menolong batinmu sendiri dari jurang kebinasaan. Karena ketika Kristus datang ke dunia ini melayani saudaranya, dia tidak melayani manusia agar dia dilayani kembali. Jadi jikalau kita melayani Tuhan agar kita dilayani manusia, ia tidak lebih baik dari ular berkepala manusia. Dan kalau kita melayani manusia bukan oleh karena Tuhan, maka ia tidak ada bedanya dengan tong kosong yang gemerincing. Karena itu tak punya arti. Maka latihlah kehidupan batinmu untuk mengenali dosa-dosamu. Yang pada akhirnya ketika kita mengenali diri kita, mengenali dosa kita, mengenali Kristus, kita akan sampai di tahap kemiskinan rohani. Karena Kristus dalam Matius 5 membuka ucapan bahagianya dengan berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang punya kerajaan surga. Orang miskin di hadapan Allah itu orang yang miskin secara roh. Bukan orang miskin tidak punya duit. Bukan. Tapi miskin secara roh. Itulah yang berbahagia di hadapan Allah. Itu lebih detail nanti saya bahas di sesi ketiga. Tapi sekarang yang paling penting adalah kita harus mau memberi diri untuk mengenali dirimu dulu. Mengenali dosamu. Mengenali apa yang salah dalam dirimu dengan berdiam diri. Nggak cukup dengar khotbah. Pengkhotbah itu tidak lebih baik daripada roh Allah yang mendatangi kamu ketika kamu berdiam diri untuk mengenali dirimu. Nggak ada guru yang lebih baik, tidak ada penghibur yang lebih baik, tidak ada penolong yang lebih baik selain daripada Roh Kudus. Tidak ada. Dan itu hadiah bagi kita. Jangan sia-siakan hadiah itu. Kamu cari dia. Kamu masuk dalam kamarmu, latih setiap hari. Tuhan, aku mau kenal Engkau. Tuhan, banyak yang salah dalam diriku. Ajar aku untuk rendah hati. Karena dengan berdiam diri, kamu bisa kenal dirimu, kamu bisa kenal dosamu, maka kamu akan menangis karena kamu mengenali dosa-dosa dan luka di dalam engkau. Kamu menangis bukan karena kepalsuan, tapi kamu menangis karena hatimu remuk
kamu menyadari banyaknya dosamu, maka berbahagialah orang yang remuk hatinya, karena Tuhan hanya menerima orang yang hancur hatinya. Persembahan yang paling baik di hadapan Allah adalah hati yang hancur. Karena dengan hati yang hancur, dia melucuti dirinya dan dia tidak menganggap dirinya sebagai yang berharga. Tapi hanya dia menganggap anugerahlah yang berharga. Jadi kalau kamu merasa dirimu berguna, pada saat yang sama engkau sedang membuat dirimu tidak berguna. Carilah Tuhan. Berdiam dirilah. Maka kamu akan menemukan ketenangan batin yang gak bisa kamu jelaskan. Kamu pikir dengan berlomba-lomba jadi kaya kamu tenang batin? Tidak, makin tersisa. Aduh, uang saya masih 10 miliar, teman saya 50 miliar. Saya berjudi dong, biar dapat uang makin banyak lagi. Oh, pacar saya cantik, tapi pacar dia orang tercantik nomor 2. Saya harus bisa cari pacar tercantik nomor 1. Semakin engkau mencari dunia ini, kamu akan semakin tersisa. Batinmu akan puas, tapi dagingmu akan puas, tapi batinmu akan tersisa. Kamu pikir kebahagiaan itu karena uangmu? Kamu pikir kebahagiaan itu karena benda yang kamu punya? Kebahagiaan itu bukan status bendawi. Kebahagiaan itu status batin. Dan dia yang bisa melegakan batinmu hanyalah dia yang pernah berseru, wahai yang berbeban berat dan letih lesu, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepada jiwamu. Siapa itu? Kristus Yesus. Jangan mau ditipu. Kita ini banyak tertipu. Dosa itu jalannya itu halus sekali. Dia itu enggak tampak besar, tidak. Dia itu dimulai dari hal yang halus. Dosa yang tidak kelihatan itu ada 3. Kesombongan, putus asa, suam-suam kuku. Kesombongan itu enggak terlihat. Kamu pikir dengan uangmu lebih banyak dari rekeningmu kamu lebih baik? Kamu udah sombong. Tapi jangan biarkan itu menggerogotimu. Lebih baik mengusir lawan di depan pintu daripada mengusir dia ketika masuk dalam rumah. Maka ketika dosa mengintip di dalam engkau, lebih baik kamu halaukan pikiranmu dari hal-hal seperti itu. Dan dengan demikian kamu cepat luput daripada godaan itu. Batinlah yang rusak pertama sekali di Taman Eden, maka tubuh ini ikut rusak. Sekarang dunia ini menipu kita. Kita pikir dengan cantik, dengan ini tidak keriput, dengan ini tidak ada garis-garis halus, dengan hidung panjang, kamu bisa bahagia? No. Orang rela ke Korea dengan hidung cantik, dengan hidung pesek, dengan hidung yang lebih mungil, aku bisa bahagia. Padahal hidungnya itu kena batu langsung penyot. Tak bisa buat apa-apa. Karena kebahagiaan batin yang sejati tidak akan berpengaruh dari luar, tapi berpengaruh oleh karena Kristus yang memerhatikan dia dari dalam. Karena hikmat Amsal mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar ke hati yang tenang secara batin adalah hati seperti yang Kristus punya. Bayangin, Kristus ketika datang ke dunia ini dia tidak memiliki apa-apa. Serigala punya liang, tapi anak manusia menempelkan kepalanya pun dia tidak memiliki. Tapi dialah satu-satunya yang paling bahagia ketika datang ke dunia ini. Karena dia tidak memiliki beban apapun atas tuntutan dunia. Tapi perhatikanlah orang kaya dan orang kuat di dunia ini. Bukankah mereka tersisa sekali? Influencer di TikTok mengatakan, umur sekian minimal 5 miliar. Umur sekian minimal 10 miliar. Pembodohan. Itu membuatmu berambisi mengejar dunia. Tapi ambisimu itu menimbulkan cinta dirimu yang kuat. Dengan demikian kamu tidak bisa mengenali dan meresapi kesalahan dan dosamu. Dan kamu tidak bisa kenal kepada Tuhan. Tidak ada orang lebih kasihan di muka bumi ini selain daripada orang yang cinta dirinya sendiri. Karena manusia, saya ini sudah rusak, saya ini sudah kotor, tapi saya cinta diri, saya menyukai barang rusak. Saya mencintai barang yang rongsokan. Enggak ada orang lebih kasihan selain daripada orang yang cinta diri. Orang yang cinta diri tidak mungkin berdiam diri. Karena orang yang cinta diri sibuk sana sibuk sini demi mencari pengakuan diri.
Orang yang cita diri itu memuaskan manusia, tapi dia tidak pernah memperhatikan kerendahan hati Tuhannya. Dunia ini mengajarkan kamu, do yourself, love yourself. Alkitab tidak ajarkan cintai dirimu, tapi cintailah Allah. Dunia mengatakan, trust yourself, tapi Alkitab mengatakan, apa yang mau kita percaya dari diri kita yang kotor dan berdosa ini? Apa yang bisa saya peroleh kalau saya tidak menerima dari Allah? Termasuk keselamatan. Apalagi anak-anak muda. Hawa nafsu orang muda itu kuat menarikmu. Jatuh, dalam, dan membuatmu tertipu. Kamu punya pasangan, kamu lagi pacaran. Kamu mungkin mengikuti standar pacaran orang lain. Oh, kalau pacaran minimal Valentine bunga warna merah. Bunga warna putih. Kalau dia naik mobil, pintunya minimal dibukain. Princess treatment. Apalagi, aku tidak akan membiarkan wanitaku untuk membawa beban apapun. Segitunya kamu kepada manusia? Tapi pernah nggak kamu berusaha sebegitunya terhadap peperangan batinmu? Hati kita ini sudah dicemari oleh dosa yang besar sekali menarik kita. Maka anugerah terbesar adalah mengenali dosa itu. Hanya Roh Kudus yang bisa menolong kita untuk mengenali dosa. Ketika kita mengenali dosa, kita tahu bagaimana lepas. Orang gak akan mungkin menerima obat kalau dia tidak divonis penyakitnya apa. Kalau dia gak tahu sakitnya, dia sakit demam dikasih obat batuk yang gak sembuh. Kalau kamu gak tahu dosa, penyakit dalam dirimu, penyakit batinmu, kamu gak mungkin bisa sembuh. Dan ketika kamu mati dalam keadaan seperti itu, entah kemana kamu akan terikat. Sebab penguasa dunia ini akan menuntut semua jiwa apabila ia ingin naik ke langit. Kamu pikir orang mati langsung surga, neraka? Tidak. Efesus 6, Paulus mengatakan, roh jahat di udara ini siap menuntut jiwa kita ketika kita mati. Maka kalau kita mati dalam keadaan jiwa yang tidak dipulihkan, yang membuat Kristus satu-satunya sumber pengharapan kita. Kita terikat dengan cinta uang, kita terikat dengan ketamakan, kita terikat dengan cinta duniawi, kita terikat dengan hawa nafsu. Maka roh-roh di udara ini akan menarik kamu untuk tetap terikat di dalam. Maka keselamatan itu adalah pemulihan batin. Maka orang Kristen yang tidak mau memulihkan batinnya bukan orang Kristen. Dia itu menipu dirinya. Kasihan sekali. Orang-orang pikir kalau dia sudah kenal Tuhan, dia pikir dia sudah cukup menjadi Kristen hanya dengan haleluya, puji Tuhan. Pulang, makan bakmi. Tak pernah doa, tak pernah berdiam diri di hadapan Tuhan. Gak mungkin. Karena orang semakin mengenali Allah, akan semakin mencari kerendahan hati Allah. Kerendahan hati hanya akan timbul ketika kamu sadar dirimu siapa dan Allah siapa. Kamu sadar dirimu siapa ketika kamu meluangkan waktu untuk mengenali dirimu siapa. Dengan berdiam diri. Latih dirimu berdiam diri, anak muda. Hawa nafsumu itu kuat. Seperti orang tentara yang mengepung kota dalam pertempuran. Begitu juga dosa itu mengepung kita kanan kiri. Bersyukurlah kalau Kristus sudah menyatakan kerajaan dan mengatakan dirinya. Agar kita memperoleh jalan dan dengan maksud demikian kita boleh selamat. Kamu hanya akan bisa mengenal hidup kalau kamu mengenal dosa. Karena hidup telah dirusak oleh dosa. Kamu hanya bisa mengenal Allah kalau kamu bisa mengenal dirimu. Kenali dirimu. Kenali dosamu. Kenali kesalahanmu. Kenali penyakitmu. Kenali apa yang gak baik dalam dirimu. Dan dalam peperangan batin kadang Tuhan memberikan kamu pergumulan. Sekarang banyak teologi kemakmuran yang sesat. Mengatakan orang Kristen tidak boleh menderita. Orang Kristen tidak boleh sakit. Orang Kristen tidak boleh miskin. Orang Kristen tidak boleh mengalami hal yang tidak baik. Itu penipuan. Kalau penyakitmu membuatmu semakin
dekat dengan Allah, apakah makna kekayaanmu itu yang membuatmu lupa dengan Allah? So tergantung apa yang kamu kejar. Kamu kejar cinta diri atau kamu cinta Allah? Ketika saya orang lihat, waduh dia sakit parah ya, kasihan sekali. Orang yang ngomong begitu yang sebenarnya kasihan. Kenapa? Sebelum dia mati karena Tuhan cinta sama dia, dia berikan dia penyakit agar dia melucuti kesombongannya. Dengan demikian dia mati dalam keadaan berserah penuh kepada Allah. Dia selamat. Tapi celakalah orang yang matinya tiba-tiba. Dia tidak melihat apa-apa, tiba-tiba sudah pergi. Tidak punya kesempatan untuk mengakui dan merendahkan dirinya di hadapan Allah. Justru penderitaan, justru kesakitan Tuhan berikan dalam hidupmu. Kalau saat ini kamu sedang dalam pergumulan, anak-anak muda yang merantau, saya tahu betapa sakitnya usahamu untuk memenuhi keinginan orang tuamu dan membiayai hidup dari teman-teman dan adik-adikmu. Saya tahu anak-anak muda yang sedang kuliah, saya tahu bagaimana engkau bekerja keras untuk memenuhi ekspektasi dari orang tuamu. Orang tua saya tahu bagaimana sakitmu ketika kamu mati-matian memperoleh uang demi membiayai anak-anakmu. Tuhan lebih tahu daripada kamu sendiri. Tapi kalau Tuhan izinkan itu dalam hidupmu, itu Tuhan buat, Tuhan izinkan untuk membentuk karaktermu agar semakin serupa dengan Kristus yang menderita itu. Karena ada tertulis bahwa tujuan hidup kita adalah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Jadi kalau kamu hari ini banyak pergumulan, banyak pencobaan, itu baik-baik bagi batinmu. Karena melalui pergumulan kamu mengingat kematian dan dengan demikian kamu mengingat Kristus. Dengan sakit penyakit kamu mengingat Allah. Dengan pergumulan dan dosa-dosa yang kamu sadari kamu mengingat anugerah. Dengan semua yang tidak baik, dengan semua hal-hal yang mungkin bisnismu lagi tidak baik, apa yang tidak baik dan segala macam. Itu membuatmu untuk menangis. Dengan demikian kamu tahu siapa dirimu di hadapan Allah. Dengan demikian kamu bergantung kepada Allah. Itu baik bagimu karena itu mendekatkanmu kepada Allah. Tapi apakah gunanya semua kesuksesan di dunia ini kalau itu membuatku berkata-kata seperti Alexander the Great, I don't need God. Apakah artinya kesehatan dalam tubuhku ini kalau aku akhirnya berkata-kata seperti Hawking yang mengatakan I don't need God? Apakah artinya kekayaan dalam diriku ini kalau pada akhirnya aku akan berkata-kata seperti Genghis Khan bahwa I don't need God? Kalau kekayaanmu, kalau uangmu, kesehatanmu, kemolekanmu membuatmu jauh daripada Allah, apakah artinya itu bagimu? Apakah gunanya itu bagimu? Tapi kalau pergumulan dalam hidupmu yang saat ini Tuhan izinkan engkau lalui membuatmu semakin dekat dengan Tuhan. Berbahagialah engkau karena engkau dicintai oleh Allah begitu dalam. Sehingga penderitaan anaknya yang dia kasih itu juga dia turut percikkan kepadamu sebagai tanda kasihnya. Kalau Yesus Kristus yang adalah anaknya yang adalah kekayaan terbesarnya dia lepaskan bagi dunia. Dan melalui penderitaan yang ditimpakan kepadanya keselamatan diberikan dengan dunia. Terlebih-lebih lagi kita yang mengalami semua pergumulan, mengalami semua pencobaan dan struggle. Itu adalah tanda cinta Allah agar kita semakin dekat dengan Dia. Bukan semakin jauh. Maka pikirkanlah hal-hal yang seperti ini. Hal-hal yang mulia. Hal-hal surgawi. Bukan hal-hal duniawi. Apa yang ada padamu di dunia saat ini, itu hanya akan mendorongmu, itu hanya menjadi pembantumu untuk mencapai kesempurnaan pertumbuhan rohanimu. Maka berdiam dirilah. Pulang dari tempat ini, kamu pergi ke kamarmu, kamu berdoa dan katakan, Tuhan, aku mau kenal Engkau. Tuhan, tolong aku sadar dosa-dosaku. Tuhan, tolong aku untuk ngerti siapa diriku ini. Karena dosa di dalam dirimu itu raksasa yang harus kamu kenali. Bahkan kamu pun kadang tidak mengerti dosamu apa. Bahkan pun kita nggak tahu apa yang sedang kita doakan kepada Tuhan. Kita nggak paham apa yang kita minta. Tuhan itu nggak pernah salah dalam keputusannya Bapak Ibu. Hanya kita yang salah memahami Dia. Percaya itu. Yang Tuhan mau hanya satu. You safe. Kamu selamat. Saya selamat. Kalau anaknya saja diberikan bagi dunia ini, Tuhan tidak akan pernah menahan berkat yang baik untuk menolong pertobatanmu. Gak pernah. Kalau anaknya saja diberikan bagi dunia, apalagi yang lain-lain.
Pasti dia berikan. Tapi masalahnya apakah kita mencari pertobatan itu dalam berdiam diri? Petrus mengatakan dalam berdiam diri ada pertobatan. Yesaya mengatakan dalam tinggal diam dan tenang, aku menyadari siapa diriku. Berdiam dirilah. Jangan sibuk sana sini, kamu sibuk dengan pacarmu 1 kali 24 jam. Coba kafe ini, baru buka kafe di Pik, kafe di Selatan, kafe di Bogor. Tapi kamu tidak pernah untuk mencicipi anugerah. Orang yang tidak pernah berdiam diri, tidak akan mengerti kedalaman anugerah. Maka berdiam diri di hadapan Tuhan. Karena dengan berdiam diri, kamu tahu siapa dirimu, kamu kenal siapa dirimu, penuh luka. Maka dengan demikian kita datang kepada Tuhan, yang dengan jalan itu kita memperoleh penghiburan. Dan ketika kita mati dalam trek itu, demikianlah kita selamat. Mau selamat tak? Keselamatan itu bukan seenteng yang kamu pikir. Percaya Yesus saja, baptis sudah. Hoha-hohe, udah. Ketawa-ketawa, udah. Sejahtera. Yang penting ke gereja, yang penting kasih persepuluhan. Enggak. Keselamatan itu bagaimana kamu menyerupakan dirimu dengan Kristus. Karena Kristus adalah gambaran keselamatan itu sendiri. Ingat, sebagai penutup saya mau katakan. Apa yang mendukung semua argumentasi tadi? Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kolose 1:15 mengatakan bahwa Yesus adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan itu. Maka sejak semula kita dicipta menurut gambar Allah. Artinya kita dicipta menurut Yesus Kristus dan seperti Yesus Kristus itu. Jadi kalau kamu mau tahu bagaimana sebenarnya hidup manusia sebelum jatuh ke dalam dosa. Lihatlah kepada Kristus yang rendah hati, yang rela dan berserah itu. Kalau kamu mau tahu seperti apa hidup yang standar, bagaimana hidup semestinya, lihat kepada Kristus itu. Karena dialah yang membuat kamu dan menurut dialah kamu dan saya ada. Berdiam diri, cari Tuhan, sadari dosamu. Dengan demikian roh Allah akan menolongmu semakin dekat dengan dia. Terpujilah Allah, kemuliaan bagi Allah dalam segala sesuatu. Amin. Kita berdoa. Tuhan tolong kami untuk dapat mengasihi-Mu dan bantu kami untuk mengenali diri kami. Tanpa bantuan daripada Roh-Mu yang kudus, kami gak mungkin mengerti siapa diri kami ini di hadapan-Mu. Berikanlah kami cinta agar dengan cinta itu kami dapat mencari-Mu, mencari wajah-Mu dan mencari perkenanan-Mu. Kami harus melatih diri kami untuk berdiam diri. Agar dengan berdiam diri, Engkau menghinggapi kami dan kami mengerti siapa kami di hadapan-Mu. Tuhan, dosa-dosa kami begitu banyak. Pelanggaran kami begitu banyak. Tapi kami dibutakan oleh kesenangan dunia. Kami dibutakan oleh dunia ini yang membuat kami sibuk. Tapi kami tidak punya waktu untuk menyadari diri kami di hadapan-Mu. Berikanlah kami kemampuan untuk menyiapkan waktu kami bagi-Mu. Bukan untuk apa yang menguntungkan-Mu. Tapi untuk sesuatu yang mengobati kami. Tuhan, Engkau mulia dan Engkau baik dalam kehendak-Mu. Yaitu untuk menyelamatkan kami. Tapi kami ini buta, kami ini gak mengerti apa yang Kau kehendaki. Karena kami mencintai diri kami. Kami mencintai dunia ini. Kami mencari apa yang sia-sia. Kami menimbun apa yang tak berguna. Tapi kami tidak pernah mencari wajah-Mu dan perkenanan-Mu dalam hidup kami. Kami tidak meluangkan waktu untuk mengenali-Mu. Dan kami tidak meluangkan waktu untuk masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus itu. Yang dengan demikian dosa-dosa kami ditelanjangi. Engkau berkata bahwa Engkau adalah garam dan terang dunia. Engkau adalah terang dunia. Kami adalah kegelapan. Ketika Engkau terang masuk ke dalam kegelapan jiwa kami ini, maka semakin teranglah apa dosa-dosa itu. Kalau kami tidak mengerti dosa-dosa kami, maka kami tidak menerima Engkau sebagai terang itu. Karena kami masih tetap dalam kegelapan yang buta ini. Maka Tuhan yang adalah terang dunia, datang dan masuklah dalam hati kami, terangilah batin kami dan terangilah jiwa kami. Agar dengan diterangi itu kami dapat mengerti semua kejahatan kami. Semua keburukan, semua yang tidak berarti, semua yang tidak berguna, semua kesombongan, ketamakan dan kepahitan. Dan semua hal-hal yang membuat kami merasa lebih baik daripada orang lain. Tapi janganlah kiranya kami hanya mengetahui. Tapi tolonglah kami untuk merubah diri kami. Untuk semakin rendah hati. Untuk semakin dekat dengan Engkau. Untuk semakin mencari pertobatan. Mencari wajah-Mu. Dan mengubah diri kami agar kami pada akhirnya memiliki hati seperti hati-Mu.
Dengan hati yang seperti hatimu itu, kami tidak akan mencintai diri kami. Dengan hati yang seperti hatimu, kami tidak akan menganggap diri kami lebih penting daripada saudara kami. Di tengah dunia ini yang semakin mencari nama diri, yang mengulangi dosanya Babel, maka Tuhan, karuniakanlah kepada kami kemampuan untuk merendahkan diri sebagaimana Engkau telah merendahkan diri. Engkau telah membangun kerajaan-Mu di dalam cinta, dan begitu banyak orang di dalam pertolongan-Mu yang rela mati demi Engkau. Maka Tuhan, tanamkanlah kepada kami cinta yang seperti cinta-Mu itu. Agar kami pulang dari tempat ini, kembali ke tempat kami masing-masing dengan kedamaian batin, dengan ketenangan jiwa yang ada padamu. Tuhan, anugerahkan kami keselamatan, dan terimalah kami dalam pertobatan. Bantu kami untuk dapat mengerti seluruh kehendak-Mu. Engkau yang menolong semua jemaat-Mu yang hadir pada saat ini, yang menolong mereka dan keluarga mereka dan semua yang ada pada mereka, agar mereka semakin mendekatkan diri kepadamu. Tuhan, buatlah mereka menjadi pribadi-pribadi yang mau mencari wajah-Mu, mencari perkenanan-Mu, dan mencari Engkau di dalam berdiam diri. Karena dengan berdiam diri, dengan bersahabat, kami bisa bertemu dengan Engkau. Tuhan, Engkau menolong semua para pelayan di tempat ini, agar dengan pelayanan mereka Engkau dimuliakan dan ditinggikan. Bukan hanya dipermuliakan dalam maksud yang sia-sia, tapi dipermuliakan dalam hati yang tulus, motivasi yang benar, dan keintiman dengan Engkau. Pada akhirnya ya Tuhan, kami akan berseru seperti penjahat di sebelahmu yang telah berseru, ingatlah akan kami ya Tuhan, apabila Engkau kembali dalam kerajaan-Mu sebagai Raja. Jangan abaikan kami pada pengadilan-Mu, jangan hukum kami dengan malapetaka, tetapi kasihanilah kami dengan darah-Mu yang kudus yang telah Engkau curahkan bagi warisan milik-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus, dengan Bapa-Mu yang mulia itu yang mengutus Engkau bagi dunia, dan Roh-Mu yang kudus yang membawa dan menuntun kami kepada seluruh kebenaran-Mu untuk sekarang dan selalu dan selama-lamanya. Amin.